Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kimia bab struktur atom. Kita langsung saja ke perkembangan teori atom. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari teori atom Dalton sampai teori atom mekanika kuantum. Jadi ada 5 teori atom yang akan kita bahas, yaitu pertama teori atom Dalton, kedua teori atom Thomson, ketiga, teori atom Rutherford, keempat, teori atom Bohr, terakhir, teori atom mekanika kuantum. Pertama, teori atom Dalton. John Dalton mendefinisikan bahwa atom merupakan benda terkecil penyusun materi yang tidak dapat dibagi lagi. Model atom Dalton digambarkan seperti ini. Oke. Kedua, teori atom Thomson. Menurut Joseph John Thomson, atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Model atom Thomson digambarkan seperti ini. Jadi, teori ini dikenal dengan teori atom roti kismis karena elektron mirip dengan kismis yang menempel pada roti. Kemudian yang ketiga, teori atom Rutherford. Menurut Rutherford, atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Model atom Rutherford dapat digambarkan seperti ini. Kalian perhatikan baik-baik dari model atom Rutherford ini. Gimana, sudah? Kalau sudah, kita akan lanjut ke teori yang keempat, yaitu teori atom Bohr. Niels Bohr melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen berhasil memberikan penjelasan bagaimana elektron-elektron berada di daerah sekitar inti atom. Bahwasanya elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut sebagai orbit atau kulit. Jadi kalian perhatikan dari model atom Bohr. Jadi elektron itu dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi. Terakhir, teori atom mekanika kuantum. Dalam teori ini diperoleh hasil bahwa tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu elektron secara seksama. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Nah, itu adalah penjelasan singkat terkait perkembangan teori atom. Sekarang kita lanjut untuk materi berikutnya, yaitu partikel penyusun atom. Nah, apa saja partikel penyusun atom itu? Sambil melihat penjelasan ini, kalian bisa sambil membuka atau menyimak LKS ya. Partikel penyusun atom itu terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Elektron itu bermuatan negatif yang ditemukan oleh Thomson, sedangkan proton itu bermuatan positif yang ditemukan oleh Goldstein, dan neutron itu netral atau tidak bermuatan yang ditemukan oleh James Chadwick. Kita lanjut untuk tanda atom. Tanda atom yang lengkap dapat ditulis sebagai berikut. Jadi ada lambang unsur, nomor massa, dan nomor atom. Nah, nomor atom itu adalah jumlah proton yang terdapat dalam inti atom. Jika atom bersifat netral, maka nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Untuk nomor massa adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Kita langsung saja ke contoh soalnya biar jelas. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom berikut. Jadi ada 2 soal di sini.
bagian A sama bagian B. Yang pertama ada Na atau natrium dengan nomor atom 11 dan nomor masanya 23. Jadi, angka yang bagian bawah itu disebut sebagai nomor atom dan angka yang bagian atas itu disebut sebagai nomor massa. Oke, diingat-ingat ya, jangan sampai kebalik. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah proton, elektron, dan neutronnya? Jumlah proton itu sama dengan nomor atomnya, berarti jumlah proton Na sama dengan 11. Sedangkan jumlah elektron itu juga sama dengan nomor atom, karena di sini atom yang digunakan itu bersifat netral, sehingga jumlah elektron juga sama dengan 11. Terakhir, untuk jumlah neutron itu diperoleh dari nomor massa dikurangi nomor atom, sehingga diperoleh 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Gimana, sudah jelas atau belum? Nah, untuk soal yang bagian B, coba kalian hitung dulu berapa jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Saya berikan waktu sebentar untuk menjawabnya. Gimana, sudah selesai? Nah, ini jawabannya. Jadi jumlah proton atom K sama dengan 19, sama dengan nomor atomnya. Jumlah elektronnya juga sama dengan 19, sama dengan nomor atom. Kemudian jumlah neutronnya 39 dikurangi 19, diperoleh 20. Kemudian untuk atom yang bermuatan atau yang disebut juga dengan ion, jika dalam keadaan ion, maka yang berubah hanya elektronnya saja. Ion itu dibagi jadi dua, yaitu ion yang bermuatan positif dan ion yang muatannya negatif. Untuk ion yang bermuatan positif itu sama halnya dengan melepaskan elektron. Kemudian, untuk yang muatannya negatif itu sama halnya dengan menangkap elektron. Maksudnya bagaimana? Kita langsung saja ke contoh soalnya biar jelas. Di sini ada contoh soal yang pertama, ada ion Ca atau ion kalsium yang muatannya plus 2. Nah, untuk jumlah proton itu sama dengan nomor atom, yaitu diperoleh 20. Kemudian untuk jumlah elektronnya diperoleh dari mana? Nah, di sini itu muatannya plus 2. Itu artinya sama saja dengan melepaskan sebanyak 2 elektron. Jadi, semula elektronnya itu 20, karena dia melepaskan 2 elektron berarti menjadi 18. Atau 20 dikurangi 2, yaitu 18. 20-nya itu sama dengan nomor atom ya, berarti nomor atom dikurangi muatannya, karena di sini muatannya itu plus 2, melepaskan 2, berarti 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Kemudian untuk jumlah neutron, itu diperoleh dari nomor massa dikurangi nomor atom. Nomor massanya 40 dikurangi nomor atomnya 20, sehingga diperoleh 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Lalu untuk soal yang bagian B, ada ion F- dengan nomor atom 9 dan nomor massa 19. Berapakah jumlah proton, elektron, dan neutronnya? Coba dihitung dulu. Berapa? Gimana, sudah? Nah, untuk jumlah proton itu sama dengan nomor atomnya, berarti jumlah protonnya sama dengan 9. Sedangkan untuk jumlah elektron, di sini itu muatannya negatif, -1. Artinya apa? Artinya itu sama saja dengan menangkap 1 elektron. Sehingga diperoleh jumlah elektron sama dengan 9 ditambah 1 menjadi 10. Jadi yang semula elektronnya itu 9 karena dia bermuatannya negatif, itu artinya dia menangkap. Karena di sini muatannya itu -1, berarti sama saja menangkap 1 elektron atau ketambahan 1 elektron. Sehingga yang semula 9, karena ketambahan 1 elektron menjadi 10. Cukup jelas ya? Sedangkan untuk yang jumlah neutron itu diperoleh dari nomor massa dikurangi nomor atom. 19 dikurangi 9 diperoleh
oleh 10. Bagaimana? Sudah jelas atau belum? Jadi untuk yang ion, dalam keadaan ion, itu yang membedakan hanya di jumlah elektronnya saja. Kalau plus itu artinya melepaskan elektron, kalau muatannya negatif berarti menangkap elektron. Saya rasa untuk penjelasan kali ini sudah cukup. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.